Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fajariyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, pada pertemuan ke-9 kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu strategi komunikasi pemasaran terintegrasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Nah, pada slide pertama yaitu akan menjelaskan apa sih itu strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau bisa disebut dengan IMC. Nah, dalam ekonomi jasa, pada saat ini kualitas layanan bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan apa? Melainkan keunggulan kompetitif utama. Nah, namun layanan yang berkualitas tinggi tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Jika apa? Jika tidak dikomunikasikan secara efektif kepada siapa? Kepada audiens. Nah, disinilah peran IMC kepada menjadi krusial, yaitu strategi IMC memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yaitu selaras, konsisten, dan mampu memperkuat persepsi konsumen terhadap apa? Terhadap kualitas layanan yang ditawarkan. Nah, IMC menekankan bahwa penyelarasan pesan yang di seluruh titik kontak konsumen baik melalui media tradisional maupun digital. Selanjutnya yaitu adalah konsep dasar IMC dalam sektor jasa. Nah, IMC dalam sektor jasa memiliki karakteristik khusus kenapa? Karena layanan bersifat tidak berwujud, tidak terpisahkan, variatif, dan tidak tahan lama. Oleh sebab itu, komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk ekspektasi layanan. Nah, dalam konteks layanan IMC mencakup beberapa sinkronisasi, antara lain yang pertama yaitu adalah periklanan. Dalam sektor jasa, periklanan berfungsi untuk apa? Untuk membangun ekspektasi awal dan citra kualitas, sehingga produk yang kita gunakan itu, yang kita buat itu akan ada di benak konsumen, sehingga citra produk itu akan bagus di benak konsumen dan akan lengket gitu, akan diingat terus sama konsumen karena produk yang kita ciptakan itu baik dan lainnya itu. Yang kedua itu adalah promosi penjualan. Nah, promosi di sini berfungsi untuk untuk menarik pelanggan. Biasanya promosi penjualan itu seperti menawarkan diskon atau paket bundling atau menawarkan trial. Nah, strategi ini efektif dalam mendorong pembelian pertama. Untuk apa? Untuk biar produk kita laku gitu. Yang ketiga yaitu adalah hubungan masyarakat. Nah, peran hubungan masyarakat di sini adalah membangun kredibilitas dan reputasi. Ini penting karena apa? Reputasi itu sangat penting untuk kualitas. Nah, jika reputasi itu baik, dinilai baik, itu akan membuat kepercayaan kepada konsumen dalam diri kita, dalam pelayanan kita itu. Yang terakhir yaitu adalah pemasaran langsung dan digital. Nah, biasanya kan itu adalah ada pemasaran langsung, ada pemasaran dalam digital. Jika digital marketing memungkinkan personalisasi pesan berdasarkan perilaku pelanggan dengan apa? Dengan teknologi CRM. Nah, perusahaan itu dapat menyesuaikan komunikasi sesuai preferensi individu. Dan hal ini meningkatkan perceived value dan loyalitas pelanggan gitu. Nah, itu adalah beberapa sinkronisasi dalam IMC gitu. Nah, pada selanjutnya itu adalah dimensi kualitas layanan self-equal dan komunikasi. Nah, kan kita sudah disinggung dari awal pertemuan dalam metode self-equal. Nah, di sini adalah fokusnya pada komunikasi. Metode yang pertama itu adalah Namibus, di mana IMC ini memfokuskan seperti menunjukkan fisik seperti fasilitas, peralatan, dan penampilan staf. Itu metode yang pertama. Dan metode yang kedua itu adalah reliability. IMC harus menghindari klaim berlebihan dan menampilkan bukti nyata seperti testimoni, sertifikat, dan rekam jejak lainnya. Dan metode yang ketiga yaitu adalah responsiveness. Nah, responsiveness di sini adalah dapat dikomunikasikan melalui informasi mengenai custom service 24 jam, live chat atau SLA. Dan hal ini membentuk persepsi bahwa perusahaan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dan metode yang keempat yaitu adalah asuransi. Dan asuransi ini berkaitan dengan kompetensi dan kredibilitas. Nah, dalam komunikasi itu ada mengenai dalam pelatihan staf, sertifikat profesional, dan standar keamanan, dan ini dapat meningkatkan rasa percaya kepada pelanggan. Dan metode yang keempat yaitu adalah empati. Nah, empati dalam IMC yaitu adalah berbasis data, memungkinkan personalisasi pesan sehingga pelanggan merasa dipahami secara individual. Nah, itu adalah metode self-equal dalam komunikasi atau bisa disebut dalam IMC. Selanjutnya yaitu adalah strategi implementasi IMC untuk kualitas layanan. Dan di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah konsistensi pesan. Nah, di sini ada jika konsistensi pesan itu adalah koordinasi antara definisi pemasaran dan operasional itu adalah sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa yang dijanjikan dalam iklan sama dengan apa yang disampaikan oleh staf lapangan. Nah, jika ada ketidaksesuaian antara janji itu bisa bisa mengurangi kepercayaan kepada pelanggan. Itu adalah langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua yaitu adalah edukasi pelanggan. Edukasi ini berbeda dengan produk fisik. Nah, layanan sering bersifat abstrak dan IMC berfungsi mengedukasi pelanggan tentang cara menggunakan layanan dan apa yang harus mereka harapkan sehingga mengurangi ketidakpastian. Karena layanan bersifat kompleks dan tidak berwujud, edukasi pelanggan melalui apa? Ya, melalui konten informatif, FAQ, dan tutorial lainnya. Dan ini bisa membantu edukasi pelanggan mengurangi persepsi dan meningkatkan kepercayaan. Strategi yang terakhir itu adalah langkah yang terakhir itu adalah komunikasi internal. Jika komunikasi internal itu berjalan dengan baik, ya seperti itu. Jika karyawan itu harus memahami nilai merek agar apa? Agar dapat menyampaikan secara konsisten kepada pelanggan sehingga pelanggan itu merasa nyaman terhadap pelayanan yang kita lakukan. Itu adalah langkah-langkah dalam IMC. Baik, selanjutnya itu adalah tantangan dalam mengintegrasi komunikasi dan layanan. Tantangan yang pertama yaitu adalah intangibilitas, yaitu sulitnya mengvisualisasikan kualitas layanan sebelum dirasakan. Karena apa? Karena layanan tidak dapat disentuh atau dicoba sebelum pembelian. Dan komunikasi ini harus mampu mengkonkretkan manfaat melalui simbol, cerita, dan bukti sosial lainnya. Dan tantangan yang kedua yaitu adalah variabilitas, yaitu menjaga agar pesan tetap konsisten meskipun performa layanan manusia bisa berubah-ubah. Dan kinerja layanan dapat berbeda tergantung pada individu pemberi layanan. Oleh karena itu, pelatihan dan standar operasional harus selaras dengan pesan komunikasi. Dan tantangan yang terakhir yaitu adalah manajemen ekspektasi.
Nah, manajemen ekspektasi di sini adalah over promoting dalam komunikasi. Ini akan menciptakan negatif diskonfirmation ketika realitas tidak sesuai harapan. Dan strategi IMC harus realistis dan berbasis kemampuan operasional. Dan over promotion di sini dalam komunikasi dapat menyebabkan kekecewaan jika realitas layanan tidak sesuai bagi pelanggan gitu. Baik, itu adalah tantangan yang ada pada IMC. Baik, kita masuk pada yang terakhir, itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini itu integrasi antara strategi komunikasi dan kualitas layanan merupakan kunci dalam membangun ekuitas merek yang kuat. Dengan menggunakan pendekatan IMC, perusahaan tidak hanya sekedar menjual layanan, tetapi membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan dan pemenuhan janji yang konsisten di seluruh titik sentuh pelanggan. Itu kesimpulan pada materi pertemuan ke-9 hari ini. Baik, terima kasih jika ada kesalahan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Jika kalian tidak memahami, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.